seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali. Selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Hendak diajak rapat bosnya, seorang pria asal Kabupaten Situbondo ditemukan tewas di kamar kosnya yang ada di Jalan Kebeting, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi pada Senin malam. Saat ditemukan, kondisi pria berusia 33 tahun itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Kini, jenazah pria yang menghuni 5 bulan di kosan tersebut dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Blambangan untuk proses autopsi. Penghuni rumah kos 72 yang ada di Jalan Kepiting, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi mendadak geger Senin malam. Bahkan, kegemaran itu juga terjadi oleh penghuni kos yang ada di sebelah bangunan kos 72 itu. Pasalnya, di kamar nomor 5 di lantai 2 kosan 72 ini, penghuninya atas nama Arofi Rahman Hakim ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Mendapat laporan dari sang pemilik kos, polisi dari Polsek Kota dan Resmob Polresta Banyuwangi langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Hasilnya, ternyata benar, pemuda berusia 33 tahun yang diketahui baru 5 bulan menghuni kamar nomor 5 di lantai 2 itu ditemukan dalam kondisi sudah mulai membusuk. Setelah dilakukan olah TKP, jasad pemuda berusia 33 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai sales pupuk pertanian itu langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Blambangan. Aulia Ramadan, pemilik kosan 72, membenarkan kalau pemuda yang akrab dipanggil Rofi itu meninggal dunia saat dirinya mendapat telepon dari bos korban. Sang bos yang berencana mengajak rapat korban menelpon Aulia Ramadan agar mendatangi kamar nomor 5 yang dihuni oleh Rofi. Sebab sejak pamit tidak masuk kerja pada hari Sabtu kemarin, telepon seluler Rofi juga tidak bisa dihubungi hingga Senin malam. Awal tadi saya dihubungi sama pihak kantornya bahwa korban sudah nggak masuk selama mulai hari Sabtu. Sabtu udah nggak masuk dengan alasan sakit. Terus informasinya dari kantor juga keluarga korban nggak bisa menghubungi korban. Jadi saya langsung ngecek ke pos. Awal pertama masuk pos, lihat kamarnya posisi AC-nya nyala. Cuman lampu kamar mati. Jam berapa itu Mas? Sekitar jam 7-an. Oke. Jam 7-an.
Saya coba buka, posisi terkunci. Terus saya balik ke rumah, ambil kunci serep, saya coba buka, masih nggak bisa. Terus saya coba-coba lagi pelan-pelan, terbuka, ternyata korban sudah meninggal di sebelah kasur, di lantai. Di lantai ya? Ya, Kondisinya gimana tadi waktu diketahui sama Mas A? kondisinya sudah membusuk. Sudah berapa lama dia kos di sini Mas A? Sekitar 4-5 bulanan lah. Oh baru ya? Ya, yang korban. Dari sesama penghuni kos Oh, atau nggak gimana? ada sih, Mbak. Nggak ada. Nggak ada ya? Memang dia sakit apa gimana? Kalau sakitnya saya juga kurang tahu juga nih, Mbak. Hingga saat ini polisi masih meminta keterangan pada rekan dan penghuni kosan lainnya. Belum diketahui secara persis apa yang menjadi penyebab kematian korban. Andoko Kusumo, JTV. Tim Persewali Banyuwangi menang dengan angka yang memuaskan 4-1 atas Manokwari United FC dalam laga perdana Grup N Liga 4 Nasional yang digelar di Stadion Diponegoro Banyuwangi pada Selasa sore. Mulai babak awal, anak asuh Coach Purwanto Suwondo terlihat menunjukkan permainan yang begitu bagus dan mampu menguasai permainan di lapangan dan sampai akhir babak pertama unggul 2-0. Berkat gol yang dicetak oleh Sangkap Yusuf Effendi dengan nomor punggung 9 pada menit ke-5 dan 40. Pada babak kedua, Yusuf yang dalam putaran sebelumnya sempat absen karena cedera lutut mampu menunjukkan kualitasnya dengan mencetak ketiga pada menit 58 sehingga mengubah skor menjadi 3-0. Pemain Manokwari United terus berupaya melakukan serangan dan sempat mencetak gol lewat pemain nomor 12, Yotam Jackson Malakabu pada menit 80 dan mengubah skor menjadi 3-1. Namun lagi-lagi Yusuf mampu mencetak gol 2 menit kemudian sehingga menjadikan Laskar Blambangan unggul 4-1 yang bertahan sampai wasit meniup peluit tanda pertandingan usai. Menurut Coach Purwanto, pihaknya bersyukur mampu menang dalam laga perdana, namun tetap ada evaluasi karena targetnya lolos ke Liga 3 Nasional. Ia pun berharap dalam pertandingan setelah ini nanti mentaliti mereka sudah tertata. Touch-nya aura pertandingan bisa lebih maksimal lagi daripada pertandingan ini. Kepada sejumlah wartawan, ia mengungkapkan pada prinsipnya dalam permainan butuh semua pemain yang jumlahnya 28. Sehingga dalam taktikal tidak menutup kemungkinan akan melakukan rotasi karena kualitas pemain yang ada tidak berbeda jauh. Taktikal permainan akan diteruskan, tetapi untuk rotasi pemain akan dilakukan melihat kondisi mereka yang siap diturunkan. Memang di pertandingan awal itu pertandingan berat, apalagi pertandingan di kandang yang banyak supporter, terus ada perubahan-perubahan taktikal yang kita buat. Tapi saya menekankan ke anak-anak bahwasanya hari ini yang kita lawan bukan hanya lawan, tapi diri kalian sendiri. Babak pertama untung kita bisa bikin gol, jadi itu agak tertata mentalnya. Tapi secara garis besar saya tetap bersyukur, cuma ada evaluasi lagi yang saya lakukan karena target kita adalah di Liga 3 Nasional. Jadi intinya semoga nanti dalam permainan setelah pertandingan ini mentality mereka sudah tertata, tasnya, auranya pertandingan bisa tertata, nanti dari pertandingan berikutnya kita bisa berbuat yang lebih maksimal lagi untuk daripada pertandingan hari ini. Itu aja yang utama kali ini. Ya, saya kalau dalam pemain, saya prinsip pemain saya butuh pemain semua dalam bermain. Dalam taktikal memang kita akan bentuk seperti ini, tapi dalam pemain kita akan banyak rotasi karena saya banyak pemain 28 pemain yang menurut saya tidak jauh beda kualitasnya. Jadi intinya taktikal akan saya teruskan, cuma untuk rotasi pemain saya akan lagi rubah melihat ke performa mereka. Colongan satu juga. Itu salah satu calon gol yang harus kita antisipasi evaluasi untuk pertandingan berikutnya. Tapi saya bersyukur hari ini kita walaupun kita bisa menang, tapi kalau bisa bikin ada kekurangan yang harus kita evaluasi. Jadi mereka anak-anak bisa lebih fokus lagi bahwa pertandingan hari ini bukan menjadi patokan mereka baik, tapi pertandingan berikutnya yang kita akan kejar lagi untuk lebih baik.
Sementara itu, Coach Manokwari United FC, Edward Ifakdalam, mengucapkan setelah tim lolos ke putaran nasional, ada beberapa pergantian pemain sehingga butuh waktu untuk membangun chemistry. Selain itu, rata-rata pemain yang turun lawan Persiwangi Banyuwangi adalah pemain muda yang baru pertama kali main dan mental mereka belum siap bermain di bawah tekanan supporter tuan rumah. Menjelang pertandingan berakhir, para pemain asal Papua baru menemukan bentuk permainan dan mampu mencetak gol. Edward Ifakdalam menambahkan, anak asuhnya ini masih mempunyai peluang apabila mampu menang lawan Pekanbaru FC dalam laga kedua yang akan dimainkan pada Kamis tanggal 24 April 2025 mendatang. Pencaram. Kita belum siap itu, tapi di akhir dari pertandingan benar-benar mereka udah dapat permainan bisa mempengaruhi. Memang kita masih di zaman itu awal. Karena tadi saya sudah ingatkan hati-hati 1-15 menit, tapi kecolongan juga itu banyak instruksi yang dijalankan yang baik. Tetapi ini tidak apa-apa, ini awal kita di game kedua kita akan perbaiki. Karena kita masih di game kedua, kita bisa menang dari Pekanbaru, kita masih belum untuk berada dalam. Evaluasi ke depan, Coach. Baik, saya kira ini kita akan perbaiki lagi tim karena tadi saya kita punya pertahanan sangat rapuh itu. Bagaimana pergeseran antar pemain, terus mereka tidak memperhatikan waktu bola back lawan mau direct. Nah ini kita masih tetap tinggal di tempat kita tidak drop untuk turun jauh ke belakang dan mencetak gol yang pertama. Ini yang jadi masalah tadi. Sehingga gol terjadi seperti mudah sekali, yang mudah sekali. Andoko Kusumo, CTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan.
Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi, jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60, 110,
dan 75125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Nah, pemirsa, Ketua Askap PSSI Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto, berkesempatan menyaksikan secara langsung pertandingan Liga 4 Nasional antara Persawangi versus Manokwari United FC pada Selasa sore. Sementara pada pertandingan yang digelar di Stadion Diponegoro tersebut, Persawangi Banyuwangi sukses tumbangkan lawan dengan skor 4-1. Laga kompetisi pertandingan Liga 4 Nasional di Grup N telah mempertemukan antara kesebelasan Persawangi Banyuwangi dengan Manokwari United FC pada Selasa 22 April 2025. Laga pertandingan ini digelar di Stadion Diponegoro Kabupaten Banyuwangi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang turut disaksikan secara langsung oleh Ketua Askap PSSI Kabupaten Banyuwangi, yakni Michael Edi Haryanto. Pada pertandingan tersebut, kesebelasan Persawangi Banyuwangi berhasil mengalahkan lawannya, yakni Manokwari United FC dengan skor 4-1. Menurut Michael, Persawangi Banyuwangi saat ini semakin tampil bagus. Pihaknya yakin dan optimis tim asal Bumi Belambangan tersebut bisa juara Liga 4. Selain mengapresiasi, Michael juga memberi pesan kepada para pemain untuk terus berlatih dan meningkatkan latihan fisik. Jadi Persawangi harus diacungi jempol. Saya lihat mulai awal sampai akhir itu permainannya itu jauh daripada yang kemarin regional. Nah, jadi ini masukin tahap nasional ini, kelihatannya coachnya Purwanto ini meramu pemain-pemain yang Persawangi siapkan itu bukan main. Jadi keren, permainannya keren, dan walaupun ada kekurangan sedikit, tapi untuk kali ini memang mantap. Persawangi oke. Saya yakin Persawangi bisa mengambil juara Piala Liga 4 ke depannya. Ya, mungkin untuk pesan untuk para pemain ini seperti apa, Pak Michael? Ya, untuk pemain tetap ditingkatkan lagi tenaganya. Ya, secara teknis sudah oke. Tenaganya saya lihat ada tenaga kurang. Jadi saya nanti minta kepada pelatih untuk meningkatkan lagi fisik, tenaga larinya. Kan itu. Kalau itu. Sementara itu, atas kemenangan ini untuk pertandingan selanjutnya, Michael Edi Haryanto yang sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi tersebut bakal memberikan 1.000 tiket gratis kepada masyarakat yang bisa diambil di kantor DPC Partai Demokrat Banyuwangi. John Iskandar, CTV. Nah, pemirsa, ditinggal keluar, sebuah rumah di kota Probolinggo pada Senin malam terbakar. 3 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Dugaan api berasal konsleting listrik. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah, termasuk 1 unit motor metik. Warga di Kelurahan Triwulor, Kecamatan Kademangan pada Senin malam dikagetkan dengan terbakarnya sebuah rumah milik Rudi Suhedi, 51 tahun, warga setempat.
Saat terbakar, rumah tersebut dalam kondisi kosong. Pemilik rumah dan keluarganya sedang halal bihalal ke rumah saudara di desa tetangga. Api dengan cepat membakar bangunan bagian dapur hingga merembet ke kamar dan ruang tengah. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dalam sekejap meruntuhkan atap bangunan. 3 unit damkar milik pemerintah kota diterjunkan. Hasilnya, api berhasil dijinakan 30 menit kemudian. Belum diketahui pasti sumber api berasal. Dugaan sementara dari konsleting listrik. Kondisi kosong atau gimana? Kosong. Api awalnya dari mana? Di belakang dari atau dapur atau dari mana? Dari listrik. Konslet paling. Oh. Dari ruangan sebelah mana? Tengah. Ke belakang. Oh, di belakang. Iya. Oh. Orangnya sedang kemana itu, Pak? Ke Patalan. Oh, sedang ke Patalan. Iya. Berarti kosong ya? Kosong. Nah. Oh. Kalau dugaannya dari apa, Mas? Listrik. Ya. Pak, apa yang bagian mana terbakar? Yang parah yang belakang yang L itu. Dapur ya? Yang dapur. Ada motornya juga ya? Ada motornya juga, Pak ya? Ada motornya. Ada. Guna mengantisipasi masih adanya bara api di atap rumah, damkar melakukan pembasahan selama 15 menit. 1925. Berapa unit yang diterjunkan? 3 unit. Mungkin kayak sementara? Belum tahu nih, informasi dari pemilik rumah semua alat elektronik mati semua. Itu memang pusat titik mungkin awal api dari bangunan sebelah mana? Dari dapur. Dari dapur ya. Mungkin ada kesulitan tadi, Pak, untuk memadamkan api. Nah ini ketika kami menuju ke lokasi itu ada kesulitan, ada pengajian untuk daulan ya. Daulan itu mengganggu, jadi kami agak terhambat di situ. Tapi sebelum 15 menit kami sudah sampai ke lokasi. Jadi 19.25 laporan, 19.40 kami sudah bisa menyalakan air. Pemadaman membutuhkan waktu berapa? 30 menit. 30 menit ya? Sama pendinginan 45. Tadi yang terdampak bagian mana saja yang terbakar? Bagian dapur sama sebagian tengah. Kamar tengah. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah termasuk motor Matic yang terparkir di dapur ikut terbakar. Guna memastikan penyebab kebakaran, polisi langsung melakukan olah TKP. Farid Falevi, JTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan,
mini bank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM musik, UKM teater, UKM olahraga, UKM pers, UKM padus, UKM pramuka, UKM KSR PMI, UKM protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD. Sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi zero stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP.
supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Bondoyudo, Lumajang pada Selasa pagi. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mengembang serta bau tidak sedap. Diduga mayat tersebut telah berada di sungai kurang lebih 3 hari. Warga desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Lumajang, dihebohkan dengan ditemukannya sesosok mayat yang mengapung di Sungai Bondoyudo Selasa pagi. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan tersangkut di bebatuan dalam posisi tengkurap tanpa mengenakan sehelai pakaian. Kondisi mayat sudah mengambang serta mengeluarkan bau tidak sedap. Diduga mayat tersebut telah berada di dalam sungai selama kurang lebih 3 hari. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengevakuasi mayat tersebut. Petugas berjibaku menyeberangi sungai dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Langsung kita gerakkan kawan-kawan tim reaksi cepat untuk melakukan evakuasi tentang jenazah ini. Kondisi jenazah? Jenazah ini kita temukan tadi sudah abses, jadi sudah melembung dan akan kita serahkan kepada Rumah Sakit Umum Lumajang untuk visum tindak lanjut. Kira-kira sudah berapa hari di air? Kalau melihat keadaannya ini sudah 3 hari. Jenis kelamin? Jenis kelamin laki-laki. Sementara ini tidak ada laporan kehilangan? Atau? Sampai saat ini kita belum menerima informasi laporan kehilangan dari keluarga yang kehilangan. Sementara itu, setelah berhasil dievakuasi, mayat tanpa identitas tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Petugas menghimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya segera mendatangi rumah sakit untuk mencocokkan identitas. Yogi Nugroho, JTV. Memiliki tingkat bahaya tinggi, perlintasan sebidang di Baratan Patrang di portal karena kerap dilintasi oleh kendaraan berat. Portal setinggi 2,4 meter dipasang untuk meminimalisir resiko kecelakaan yang kerap terjadi di perlintasan tersebut. Pemasangan portal dilakukan oleh KAI Daob 9 Jember di pintu perlintasan JPL 162, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember pada Selasa siang. Perlintasan yang belum dijaga tersebut diketahui memiliki tingkat bahaya tinggi karena kerap dilintasi oleh kendaraan berat seperti truk. Untuk meminimalisir resiko kecelakaan, KAI Daob 9 Jember memasang portal dengan dimensi khusus, yakni dengan tinggi kendaraan paling tinggi 2,4 meter yang dapat melewati lintasan tersebut. Langkah tersebut sejalan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA nomor 4 tahun 2025 yang menekankan pentingnya pencegahan terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang. Salah satunya dengan membatasi kendaraan tertentu melintas perlintasan sebidang guna meningkatkan resiko kecelakaan. Manajer Hukum dan Humas Daob 9 Jember, Cahyo, menjelaskan bahwa sebelum pemasangan dilakukan, KAI telah menggelar audiensi dengan jajaran pemerintah setempat serta instansi terkait dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar pun telah dilakukan sejak 17 April 2025 untuk memastikan pemahaman bersama atas langkah tersebut. Nah, pada hari ini dilakukan pemasangan portal dimensi di JPL 162 Kembangan. Pemasangan portal dimensi ini bertujuan untuk memfilter kendaraan-kendaraan berat sehingga tidak dapat melintasi lintasan tersebut. Untuk status dari JPL 162 ini memang belum terjaga secara resmi dan belum ada petugas yang memiliki sertifikasi serta untuk alat keselamatannya belum sesuai dengan alat keselamatan sebagaimana diatur dalam regulasi perkeretaapian sebagaimana Permen 94 tahun 2018. Nantinya JPL 162 ini akan ditingkatkan keselamatannya oleh Badan Teknik Perkeretaapian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
sementara ini untuk mengantisipasi adanya kecelakaan, kami memasang portal dimensi pada JBL 162. Untuk pemasangan ini kami sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan muspika setempat dari Camat, Lurah, Pemkab Jember, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri. Untuk dari muspika tersebut telah sepakat agar keselamatan pengguna jalan maupun keselamatan perjalanan kereta api tetap terjamin. Sebelumnya pada tanggal 17 Februari 2025, di JPL 162 tersebut pernah terjadi kecelakaan lalu lintas di mana KA Logawa tujuan Purwokerto tertemper truk yang menyebabkan kerusakan lokomotif dan keterlambatan pada KA Logawa, serta luka berat pada pengemudi truk. Atas kejadian tersebut, KAI mengambil langkah pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Lutfi Kurahman, CTV. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu, di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan.
Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Nah, pemirsa, 3 atap ruang kelas di SD Negeri 5 Kayumas, Kecamatan Arjasa, Situbondo, kondisinya membahayakan siswa. Ancaman plafon berlubang hingga kayu penyangga atap rapuh, kini membuat proses belajar terganggu. Beginilah kondisi bangunan di 3 ruang belajar sekolah SD Negeri 5 Kayumas di Kecamatan Arjasa. Atap bangunan kondisinya sudah tak kokoh dan terlihat melengkung nyaris patah pada Senin kemarin. Kayu penyangga atap terlihat sudah rapuh dan plafon berjatuhan di teras ruang kelas. Bahkan, ruang kelas 5 kondisinya memprihatinkan karena bocor dan atapnya rontok. Sering diguyur hujan deras, membuat lantai kelas dipenuhi genangan air. Para siswa merasa ketakutan untuk belajar, terpaksa harus tetap belajar di ruang kelas ini. Mereka pun harus memindahkan bangku dan meja belajar menghindari atap yang nyaris ambruk. Sekolahnya rusak ini udah lama ini? Sudah. Nyaman nggak untuk belajar kalau seperti ini? Tidak. Takut? Iya. Kalau musim hujan seperti ini gimana kondisinya? Bocor. Terus untuk belajarnya gimana? Susah. Dipindah kursinya. Terus harapannya gimana nih? Gimana? Harapannya gimana? Biar apa ya? Cepat diperbaiki? Iya. Nyaman nggak untuk belajar seperti ini di kelas yang bahaya gini? Iya, tidak. Para siswa dan guru pun tidak ada pilihan untuk tetap menggunakan kelas ini lantaran tak ada lagi ruang. Bangunan berusia 10 tahun berharap segera mendapatkan perhatian. Yang kebocoran hanya 1, tapi untuk secara umum ya ada 3 kelas. Ini kelas 5, kelas 4, dan kelas 3 yang sebelah barat itu. Karena saya lihat memang kondisi sekolah ini sangat parah kerusakannya sudah. Kita memang membutuhkan segera direhab karena takut ada genteng yang jatuh ke siswa. Nantinya kita juga guru yang disalahkan dengan wali murid itu. Was-was nggak untuk mengajar dengan kondisi? Sangat was-was. Terus antisipasinya gimana? Kenapa nggak dipindahkan anak peserta didiknya? Ya, mau dipindahkan kemana lagi? Kita misalkan mau menggunakan kelas rangkap, sedangkan guru kita lengkap. Kelas rangkap juga ada kelemahannya, sangat. Jadi kita tetap menggunakan ini dengan terpaksa. Kalau musim hujan diliburkan atau gimana nih? Enggak, kita tetap masuk. Ya sementara ya inilah geser ke samping gitu. Pihaknya sudah pengajuan rehab sekolah melalui sistem dapodik, namun belum mendapat giliran perbaikan. Siswa berharap sekolah mereka segera diperbaiki. Andi Nurkolis, JTV.
Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak. Boleh rokok ilegal ya. Boleh. Rokok ilegal. Penting contohnya rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal. Ini kita yang mulai rokok ilegal gue. Tahu juga. Kadung rokok harus nih. Kita bisa bantu ketargetan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa gangguan belakang, rumah sakit. Oh ketipu, Pak. Iya. Ada hubungi nggak, Pak? Rokok ilegal itu, Pak? Makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Ki rokok ilegal Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal.
dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari.